Waalaikumsalam. Kang Arif. Dok. Sendirian bae kan? Iya, lagi deres-deres baik ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Syukur. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan ini. Ben, pada waras. Alhamdulillah Pak Ustadz, waras-waras Oh. sehat. Anak acara apa gini Pak Ustadz? Lagi deres-deres baik, kita nganggur, nunggu ngantuk. Lagi baca apa sih Tan? Baca kitab arane Durratun Nasihin. Kitab yang isinya itu tentang nasihat-nasihat, yang mana di dalamnya ada hadis-hadis Nabi. Isinya apa aja itu Pak Ustadz? Dalam kitab itu menceritakan apa gitu loh? Banyak babnya. Ada fadilah Ramadan, ada fadilah berpuasa, ada juga fadilah tentang menghormati tetangga, memuliakan tetangga, banyak. Iya. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Ya gimana? Jadi apabila kita ngomongin tetangga aja dengan tetangga itu nggak baik kayak gitu tuh. Kebetulan saya baca tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol la yastaqimu ora jejeg opo imanul abdi imane kaula hatta yastaqima sehingga jejeg opo qalbuhu atine abad wala yastaqimu lan ora bakal jejeg opo qalbuhu atine abad hatta yastaqima sehingga jejeg opo lisanuhu lisane abad. Nah, di sini terangkan bahwa seseorang itu imannya tidak akan dikatakan sempurna. Belum dikatakan sempurna imannya seseorang sampai hatinya dia sempurna. Dan hatinya seseorang tidak akan dikatakan sempurna kalau lisannya belum bisa sempurna. Nah, wala yadkhulu lan ora bakal manjing sapa al mukminu wong iman al jannata ing swarga hatta ya'mana sehingga aman sapa jaruhu tanggane man min lisanihi saking lisane man. Dan orang yang beriman itu tidak akan masuk surga. Orang yang beriman itu tidak akan masuk surga hatta ya'mana jaruhu min lisanihi, sampai tetangganya itu merasakan aman daripada lisannya. Jadi kita sebagai tetangga harus bisa menjaga lisan kita. Saling menjaga lisan. Karena ketika kita walaupun beriman, kata Nabi di sini tidak akan masuk surga kalau tetangga kita itu tidak merasa aman dengan lisan kita. Berarti memang lisan juga sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Nah, cukup tetangga baik. Orang tetangga Bang. Oh, kurang denger nih kayak ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, man akrama jarahu wajabat selahul jannah. Barang siapa yang memuliakan tetangganya, barang siapa yang menghormati tetangganya, wajabat selahul jannah, maka surga itu wajib baginya. Surga itu wajib bagi orang yang memuliakan tetangga. Surga itu wajib dihuni oleh orang yang memuliakan tetangganya atau menghormati tetangganya. Waman adza jarahu, dan barang siapa yang menyakiti tetangganya, la'anahullahu wal malaikatu wan nasu ajmain, maka Allah, malaikat dan seluruh manusia itu akan melaknatnya Allah yaumil qiyamah. Naudzubillahi min dzalik. Hindari aku priwe ku Pak carane ku. Cara menghindari untuk Ya, ngomongi tangga apalah cara menghindari ku. Cara menghindarinya ya kita harus pergi daripada sekelompok orang yang sedang menghibah. Ya, betul. Salah satunya. Iya, karena apa? Mulainya dari situ ya tadi. Iya. Biasanya ketika kita ngobrol-ngobrol ngeriung bareng, hanya 1 jam biasanya ngobrol kita itu benar. Jadi cara untuk menghindarinya ya kita harus pergi dari kumpulan itu. Biasanya kalau udah kumpul-kumpul kebanyakan ngobrol ya nanti ujung-ujungnya ngobrolin tetangga, ngobrolin orang-orang.
Berarti memang bukan adat juga ya, Tad? Maksudnya itu kan diatur juga dalam Islam juga diatur untuk itu ya. Islam itu mengatur seluruhnya, Kang Ari. Betul. Makanya kan udkhulu fisil mikafah, masuklah ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Karena di Islam itu memang semuanya diatur oleh Islam. Semuanya sangat diatur oleh Islam. Jadi kalau lagi ngumpul gitu ya, daripada ngobrolin orang mending diem aja ya, Tad. Iya. Solusinya. Ya jangan makin panas keadaan, jangan. Iya. Mending tinggalkan aja ya Pak Ustadz ya. Lebih baiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena ketika walaupun kita tidak ikut-ikutan ngobrolin orang, Ya. tidak ikut-ikutan gibah, Ya. kuping kita itu akan mendengarkan. Iya. Nah, ketika kuping kita itu mendengarkan orang yang sedang gibah, ini sama saja kuping kita itu maksiat. Maka alangkah baiknya ketika ada orang yang sedang membicarakan orang lain, lebih baiknya ya kita meninggalkan Ya. gerombolan orang-orang yang sedang menggibahi orang lain. Nah ngomong-ngomong telinga nih Pak Ustadz ya. Banyak yang bilang kalau telinga berdengung itu kita sedang diobrolin sama tetangga, teman, atau itu bener nggak mitosnya itu Pak Ustadz? Ya punten-punten gini. Ya. Jadi kan saya pernah menjelaskan bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat begini. Di aras itu ada pohon yang jumlah daunnya itu sama dengan jumlah manusia di alam dunia. Iya. Dan setiap daun itu ada nama orang yang ada di dunia. Termasuk namanya Kang Ipul, itu ada di daun pohon di aras itu. Setiap daun itu ada nama orang penghuni dunia. Nah, ketika si daun ini menguning, maka orang itu akan sakit. Di orang yang sedang sakit itu, di sana di pohon aras itu daunnya menguning. Nah, ketika meninggal dunia, maka daun itu akan jatuh. Nah, jatuhnya daun itu ketika mengenai daun yang ada nama kita, nah itu kupingnya akan berdengung. Jadi dengungnya kuping kita itu karena ada daun orang lain yang jatuh, ya jatuh mengenai daun yang mengatasnamakan kita. Berarti bukan mitosnya sedang diobrolin atau? Bukan. Itu mah mitos orang mitos Jawa. ya. Iya. Mitos di masyarakat aja ya, Tad? Iya, mitos di masyarakat. Dan kalau kuping kita itu sering berdenging, itu artinya daun di aras yang ada nama kitanya itu berarti sering kena jatuhan daun yang jatuh. Maka ketika sering terkena daun itu, maka kita pun nanti akan ujung-ujungnya akan menguning. Menguning dulu. Karena sering kejatuhan daun yang lain, jadinya akan cepat rapuh. Dan yang bisa menguatkan daun yang ada namanya daun kita, itu dengan bacaan sholawat. Makanya ketika kuping kita itu berdengung, itu kita bacakan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu cara efektif atau cara yang paling ampuh mengobati kuping kita yang sedang berdengung. Kalau baiknya seperti itu ya. Kalau hanya diucapkan nggak usah kayak gini bisa Pak? Ya baiknya ditiupkan kemudian dilengahkan. Nah, kalau hadis lain tentang memuliakan tetangga ada nggak, Tad? Ada. Hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah serta beriman kepada hari kiamat, maka hormati tetangga, maka muliakan tetangga. Ya, Ustaz ya. Punten nggih ya, terus ana urusan iki. Oh ya saya. Suwun Mangga. Tad, sekalian ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.